Dari kecil suka main bahan peledak. Ia akan meledakkan apapun, bahkan toilet di rumah. Semua barang di rumah diledak. Jika tidak ada, ia akan ke gunung untuk belajar peledak. Orang kaya ingin buang air. Kebetulan ia ada di dekat ledakan. Robert anak yatim piatu. Bagi orang, ia sakit jiwa. Menurutnya, ledakan adalah seni. Waktu berlalu, Robert tumbuh dewasa. Rumah sakit jiwa banyak orang berbakat, terutama direktur. Penelitiannya mengesankan. Ada 2 foto. Sepertinya Robert berdarah hitam. Ia percaya, bukan direktur membuatnya seperti ini. Kenapa aku orang hitam? Direktur tidak peduli. Ia yakin tidak pernah salah. Demi mencegah Robert memperbanyak darah hitam, direktur lakukan operasi. Ia keluar dari rumah sakit jiwa. Robert hanya bisa bermain dengan ledakan. Ia bekerja di pabrik. Bertemu rekannya, orang Spanyol, perlahan mempengaruhinya. Bilang Spanyol selalu diperintah. Sekarang Edang memberontak, mengajak semuanya ikut ke Spanyol, menjatuhkan pemerintahan Spanyol, menolong rakyat. Mungkin ia tergerak, jadi ingin memperjuangkan. Beberapa rekan termasuk Robert, kembali ke Spanyol. Mereka berperang, sambil mencari pemberontak. Hari itu, mereka melihat pasukan, mengira tentara pemberontak, berdiri untuk menantang. Tak diduga seketika, kepalanya tertembak. Demi memenuhi keinginan, Robert dan yang lain melanjutkan perang. Ia melakukan ledakan di mana-mana. Jembatan diledakkan, dihancurkan. Robert merasa sangat puas. Setelah bom habis, mereka berpisah, meninggalkan Spanyol. Robert ke Amerika sebagai pekerja konstruksi. Para pekerjanya berani, tidak pakai pengaman. Situasi saat ini, Perang Dunia II tahap akhir. Rekannya bertanya, apa ia suka main bom? Militer Amerika ada proyek Manhattan, sedang cari orang, membuat bom terbesar di dunia. Kenapa tidak coba? Robert senang, bom terbesar di dunia. Ia ingin daftar, tapi ia tidak lulus SD, hanya bekerja sebagai pelayan, tuang teh untuk para ahli. Pengembangan bom mengalami kesulitan, belum berhasil diuji. Hari ini pakar nuklir Amerika sedang berdiskusi. Robert bertanya, apa bom masih tidak meledak? Para nuklir jawab, kamu ngerti apa? Banyak program rumit, sulit untuk menyelesaikannya. Robert berkata, kenapa tidak pakai dinamit untuk dihubungkan? Ahli terkejut. Cara ini masuk akal. Dengan cara ini, orang Amerika berhasil menguji bom atom pertama di dunia. Robert juga diundang. Selanjutnya, Jepang menerima hadiah 2 bom atom. Mengakhiri 6 tahun Perang Dunia II, Robert berkontribusi. Presiden AS mengundangnya, memberi korek api favoritnya. Robert kembali ke negaranya, ingin hidup damai. Tapi bakat Robert menarik perhatian Soviet. Agen Soviet sengaja mengajaknya minum. Ia dibuat mabuk, lalu membawanya ke kapal. Robert terbangun lalu bertemu dengan pemimpin Soviet, Stalin. Stalin menginginkan bom atom. Awalnya ia menangkap Einstein dan kembali ke Uni Soviet. Setelah ditangkap, ternyata itu kakak Einstein. Salah tangkap. Perbedaannya dengan Einstein, ia keterbelakangan mental. Stalin mendengar Robert mempelajari bom atom, memintanya bantu Uni Soviet. Robert tersenyum. Hal ini, selama tidak menyentuhnya, ia akan setuju. Stalin mengadakan pesta. Robert mabuk, bilang ke Stalin, aku dulu memujamu, tak sangka kamu begitu jelek. Stalin sangat marah. Robert dikirim ke Siberia sebagai pekerja budak. Ia melihat kakak Einstein di sini. Malam itu, ia beritahu rencana kabur. Ini adalah penjara kita. Pertama, kabur ke sebelah gudang. Tapi langkah pertama, butuh waktu 3 tahun. Orang ini tidak mengerti. I go to the for feeding the food in canteen. Robert pasrah. Malam itu, kakak Einstein membangunkannya. Kamu lagi apa? Cari barang. Barang apa? Cincin granat. Ternyata ia ambil granat. Tak sengaja buka cincin granat. Robert takut. Menyuruhnya jangan lepas. Pergi keluar untuk lempar granat. Tentara mengangkap senjata. Robert bilang granat tidak ada cincin. Tentara ke samping, membiarkan mereka melempar. Granat mendarat di mobil kotak amunisi. Meledak. Seketika mobil itu hancur meledak.
Amunisi terbakar, pangkalan angkatan laut terbakar, armada Soviet tenggelam. Robert dan kakak Einstein kabur, kembali ke kampung halamannya. Waktu berlalu, Robert berusia hampir 100 tahun. Karena operasi, tidak punya istri anak, hanya ada seekor kucing, menunggu mati. Hari itu kucingnya dibunuh. Ia bersumpah, akan balas dendam. Ia mengikat ledakan jadi satu, rubah datang. Suara ledakan, balas dendam selesai. Bom ini membangkitkan gairah Robert. Ia tidak mau tunggu mati. Datang ke stasiun. Pakai semua koin. Beli tiket. Belum naik bus. Seorang pemuda kasih koper. Suruh jagain. Ia ingin ke toilet. Robert bingung. Apa ini koper gratis? Ia bawa koper itu ke stasiun kereta. Lalu bertemu seorang pria tua. Sudah makan? Belum. Makan dulu sini. Pria tua menjamu Robert. Robert ingin ke toilet. Berjalan keluar. Ada pemuda masuk memukul pria tua. Meminta koper. Robert dengar ada suara. Ia ingin membantu. Mengambil barang. Ambil kayu. Lalu keduanya menyeret pemuda ke dalam freezer. Pria tua penasaran isi koper. Membuatnya gugup. Saat dibuka, 50 juta uang tunai. Senang, tapi panik. Sampai sore hari, mereka mengecek freezer. Saat dibuka, pemuda sudah beku. Keduanya bagi 50 juta sama rata. Bawa koper. Berjalan keluar. Mereka bertemu dengan pemuda di tengah jalan. 50 juta dibagi 3. Datang ke suatu tempat. Pemilik rumah memelihara gajah. Robert tak menyang bisa menunggangi gajah. Uang ini ternyata punya seorang bos mafia. Ia menyewa sebuah hotel di Bali. Menyuruh bawahan ambil koper. Menemukan mereka. Mengancam dengan pistol. Pemilik rumah mengeluarkan senjata. Si botak takut. Menarik koper. Tak sengaja injak kotoran gajah. Lalu terjatuh. Ia diinjak sampai mati. Wanita juga dapat bagian uang sebanyak ini. Mereka pergi ke Bali untuk menikmati hidup. Gajah juga dibawa. Pemandangan Bali indah. Mereka mengemudi. Tiba-tiba mobil bos mafia di sebelah. Ia terkejut. Memanggil supir. Apa itu koper aku? Supir menoleh. Sepertinya iya. Bos mafia mati. Uang itu sepenuhnya milik mereka. Robert tinggal di Bali sampai mati. Melihat kehidupan Robert, bisa dibilang legenda. Tinggal di rumah sakit jiwa, disteril, ikut pemberontakan Spanyol, keluar dari penjara, minum dengan Presiden Amerika, bilang Stalin jelek, umur 100 tahun, dapat uang 50 juta. Film aslinya sangat lucu, sebuah film komedi, wajib ditonton. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like,